Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan menggulir lini massa media sosial? Di antara lautan informasi, dari berita kecerdasan buatan hingga ulasan gawai terbaru, ada sebuah keterampilan krusial yang sering terlupakan. Ini bukan sekadar tentang membaca cepat, tetapi tentang memahami esensi dari apa yang kita baca. Kemampuan untuk membedakan mana ide utama dan mana detail pendukung adalah kunci untuk tidak tersesat. Tanpa itu, kita menjadi konsumen pasif. Bayangkan ponsel pintar di genggaman Anda. Alat ini bukan hanya jendela ke dunia maya, tetapi juga teks teknologi yang kompleks. Setiap pembaruan perangkat lunak, setiap artikel tentang fitur kamera terbaru, setiap panduan pengguna, di dalamnya ada satu pesan inti yang diperkuat oleh penjelasan, data, dan contoh. Memahami struktur ini adalah literasi dasar di era digital, fondasi pemikiran kritis. Langkah pertama untuk menjadi penguasa informasi, bukan sekadar budak informasi. Langkah pertama dalam memahami teks manapun, terutama yang padat informasi seperti teks teknologi, adalah pemindaian awal. Jangan langsung terjun ke setiap kata. Mulailah dari judul. Judul seringkali rangkuman paling singkat dari ide pokok. Ia adalah gerbang utama yang memberi petunjuk tentang isi. Setelah membaca judul, lanjutkan dengan membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragraf. Baca judul, pindai kalimat awal dan akhir, cari kalimat payung, perhatikan kata kunci. Penulis yang baik sering letakkan kalimat topik di posisi strategis ini. Fokus pada kalimat yang paling umum atau merangkum paragraf. Ide pokok walau pernyataan umum yang butuh penjelasan. Tanyakan, kalimat mana yang menjadi payung? Jika kalimat lain menjelaskan, memberi contoh, menguraikan, maka itu kemungkinan ide pokok. Ini proses penyaringan, dari general ke spesifik. Perhatikan kata kunci yang diulang-ulang. Itu rambu agar tidak tersesat. Jika istilah seperti komputasi awan atau pembelajaran mesin terus muncul, besar kemungkinan ide pokok berkaitan dengan itu. Contoh, teknologi blockchain menawarkan tingkat keamanan data yang belum pernah ada sebelumnya. Berikutnya mungkin menjelaskan sistem desentralisasi, kriptografi, dan bagaimana transaksi dicatat dalam blok yang tidak dapat diubah. Di sini kalimat pertama adalah ide pokok. Kalimat selanjutnya adalah detail pendukung. Dengan kenali pola ini, kita tangkap esensi paragraf cepat dan efisien. Setelah mengisolasi ide pokok, jadilah detektif kalimat. Jejak ide pendukung sering ditandai konjungsi, karena, sehingga, selain itu lebih lanjut, sebagai contoh misalnya. Dalam teks teknologi, klaim kuat butuh bukti terukur, angka statistik, persentase tanggal, hasil riset kuantitatif. Contoh konkret, jika ide pokoknya ponsel lipat semakin populer, maka kalimat menurut data IDC, pengiriman ponsel lipat meningkat sebesar 70% pada kuartal terakhir adalah ide pendukung. Angka memberi bobot dan kredibilitas. Contoh nyata menjembatani ide pokok dengan aplikasi praktis. Penomoran poin-poin juga menandai ide pendukung setara. Sekarang, mari kita terapkan teori ke praktik singkat. Bacalah dengan saksama, lalu identifikasi mana ide pokok dan mana ide pendukung. Kalimat pertama, kecerdasan buatan generatif telah membawa revolusi signifikan dalam industri kreatif, terdengar umum dan merangkum isi. Ini kandidat terkuat ide pokok. Ia membuat klaim besar yang butuh penjelasan dan bukti. Kalimat kedua menjelaskan apa itu AI generatif. Ketiga memberi contoh sebagai contoh. Keempat menyajikan data, selain itu, terakhir merangkum dampak praktis. Ringkas, temukan ide pokok via judul, kalimat awal akhir, kalimat payung, dan kata kunci. Lalu telusuri ide pendukung via konjungsi data, contoh, penomoran. Jadikan kebiasaan saat membaca berita teknologi, ulasan produk atau blog. Tanya apa poin utama dan apa buktinya. Teruslah berlatih, teruslah bertanya, dan jadilah pembaca yang tidak hanya terinformasi, tetapi juga tercerahkan. Selamat mewalzi Indonesia Tech City.